Pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala amma ba'd. Jadi kita hari ini di ayat, ayat 8 ya. Iya, ini ya. Ya, Bu Gayatri monggo. Bu Gayatri Ada? belum. Ah, udah. Belum ada ya? Sudah ada. Baik, Saya, mungkin lagi. saya start. Ya, silakan. Sudah itu ada Bu Ya. Gayatri. Ya, silakan Bu Gayatri. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in akharna anhumul adaba ila Belum ada ya? Sudah ada. ummatin ma'dudatil layakulunna ma yahbisu ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ayat 8. Ayat 8. Wa dan ta'in sungguh jika akhorna kami tunda dari akhoro anhum dari mereka al azab azab ila sampai umatim makdudah sampai waktu yang tertentu layakulunna niscaya sungguh mereka akan berkata apa yang yah bisuh apa yang menghalanginya dari habasa memenjarakan ingatlah yaumai hari yaktihim hari datang kepada mereka dari atai laisa tidaklah masrufan dipalingkan sorofa menolaknya anhum dari mereka dan hakobihim meliputinya dengan mereka dari hayakok mengepung apa yang kanu mereka bihi dengannya yastahziun mengolok-olok dari haza'ah mengejek. Jadi terjemahan seluruhnya dan sungguh jika kami tangguhkan jika kami tunda azab mereka sampai waktu yang tertentu niscaya mereka akan berkata apakah yang menghalanginya. Ingatlah ketika azab itu datang pada hari datang kepada mereka, tidak dapat dipalingkan, tidak dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka mengejek atau mengolok-olokkannya. Subhanallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Walain dan sungguh jika akharna kami tangguhkan, kami akhirkan
anhum dari mereka al-'adzaba siksa itu ila ummatin sampai satu batas waktu ma'dudatin yang tertentu atau yang terhitung, karena makna ummah ini beragam ya. Jadi ummah ini bisa artinya ajal ya. Artinya batas waktu. Ummah ini artinya banyak ya. Antara lain satu maknanya adalah ajal atau batas waktu. Tuh. Terus ummah juga bisa artinya dia tuh makna ummah tuh bisa artinya jamaah ya. Ummah itu bisa artinya jamaah. Terus ummah itu artinya pengikut. Keempat, ummah tuh bisa juga dalam bahasa Al-Quran ya, artinya agama. Bisa artinya agama atau keyakinan. Yang kelima, seorang Nabi Ibrahim itu inna Ibrahim kana ummatan. Nah, jadi seorang yang memiliki segala sifat kebaikan. Seorang yang memiliki segala sifat kebaikan dan bisa dijadikan suri tauladan. Terus umat juga umat juga bisa artinya ya zaman atau waktu ya. Baik zaman atau waktu. Tadi saya katakan ajal atau batas waktu. Ya zaman atau waktu. Ya bukan batas waktu tapi zaman atau waktu. Itu tuh maknanya nih. Nah, saya mau kelihatan ya. Ini maknanya nih. Baik, jadi kalau di sini bagaimana kita menerjemahkannya? Ummatin itu artinya batas waktu waktu tertentu yang datang kepada satu umat. Ya. Atau batas waktu yang telah ditentukan ya. Atau datangnya waktu satu umat. Ya, karena maknanya fleksibel, tapi merujuk ke ajal ya, batas waktu itu. Jadi kita akan terjemahkan ini, walain dan sungguh jika akharna kami tangguhkan, kami akhirkan anhum dari mereka, apa yang kami akhirkan, al-'adzab siksa, ila ummatin sampai batas waktu ma'dudatin yang sudah dihitung, karena dari kata adat batas waktu yang telah ditentukan itu. La yaqulunna pastilah mereka, la sungguh, nun tasdid sungguh ya, pastilah
benar-benar mereka mengatakan ma yahbisuhu, apa yang menghalanginya. Habasa itu artinya memenjara ya, menghalangi. Habasa itu menghalangi ya. Ya. Kata habasa itu artinya memenjara, menahan ya, menahan. Ma yahbisuhu, apa yang menahannya. Ya. Jadi kalau Allah akhirkan itu siksa dari mereka yang kurang ajar itu, mereka ngomongnya itu kurang ajar. Ya buat apa itu Allah tahan-tahan itu siksa? Kalau mau siksa sekarang aja. Seperti itu, menantang. Ya. Lalu apa yang Allah katakan? Ala diingat. Ala ingatlah. Yauma ya'tihim, pada hari ya'ti, dia datang. Dianya, ya-nya ini kembali kemana ini? Ya ini artinya kan dia kembali ke azab. Oh. Gitu ya. Ala ingatlah yauma ya'tihim, hari dia datang kepada mereka, hari di mana siksa datang kepada mereka. Laisa masrufan, laisa maka tidaklah dia masrufan, dapat dipalingkan anhum dari mereka. Jadi kalau saatnya siksa itu datang tidak bisa dipalingkan dari mereka. Datang ya datang. Tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada yang bisa menahan. Kalau siksa Allah datang nggak ada yang bisa menahan. Hujan datang, siapa yang bisa menahan? Dan hujan itu bisa menjadi azab. Nah, angin ribut datang, angin puting beliung, angin Katrina datang, siapa yang bisa menahan? Ya, nggak ada yang bisa membelokkan siksa Allah itu. Ya, bisa menahan, bisa memalingkan siksa itu dari mereka, nggak bisa. Itu jawaban Allah. Jadi jangan macam-macam manusia ini, tanpa harus kerja, harus punya kegiatan yang memayahkan. Juga manusia bisa payah sendiri kan, tidur tiba-tiba. Manusia ini lemah. Baik. Haqo itu apa artinya tadi, Ibu? Haqo itu meliputinya. Dari kata hayako, mengepung. Ya. Haqo yahiqu sih artinya bisa di sini bisa artinya turun ya. Kalau haqo itu bisa juga artinya ya mengepung boleh ya. Wahaqo dan turunlah bihim kepada mereka, atau menimpa mereka, makanu apa yang kanu mereka dulu bihi terhadapnya yastahziun, mengolok-olok. Yang tadinya mereka olok-olok itu turun, yang menimpa mereka, menimpa, mengepung ya haqo tuh. Karena haqo itu bisa artinya ahata yuhitu, mengepung. Jadi kalau sudah dikepung oleh siksa, gimana coba? Nggak bisa. Ya, dipalingkan tidak bisa siksa itu dari mereka. Kalau sudah turun, ya, kalau sudah turun, jadi maka kenapa itu pakai bi itu? Jadi kalau bi itu nempel, sok. Ya, kalau misalnya ahata bi, wallahu muhitum bil kafirin, pakai bi. Kenapa? Karena kalau sudah meliputi, bahasa kita meliputi kan? Ya. Itu bahasa umum saja, tapi bahasa yang paling mungkin mudah untuk kita rasakan ahata atau
Haqa itu artinya mengepung, ya. Wahaqa, dan mengepung bihim mereka, makanu bihi, apa yang dulu mereka terhadap sesuatu, terhadap hal itu yastahziun, mereka mengolok-olok. Ya, itu jawaban yang itu peringatan yang sangat menakutkan sekali. Jadi ini Allah punya semacam ini ya, memberitakan kepada kita sikap congkak, sikap pongah manusia yang tidak mengerti bersyukur. Ya, mengertinya itu bagaimana bersombong saja. Tidak mengerti kelemahan dirinya. Mengertinya itu bahwa dirinya jaya, dirinya bisa menyakiti orang lain. Ya, tidak menjaga mulutnya. Ya. Di ayat sebelumnya itu kan tentang ini ya. Ayat sebelumnya itu tentang orang-orang kafir yang mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, in hadza illa sihrun mubin. Ini tidak lain dan tidak bukan sihir yang nyata. Ya. Dan di sini Allah ceritakan juga ya, bahwa kalau ya, Allah di sini ceritakan tentang ini ya. Walain akharna anhumul adab. Allah beritakan tentang model kebatilan mereka. Di antara kebatilan-kebatilan yang lain. Ya. Jadi kalau Allah katakan kalau misalnya siksa itu ditangguhkan, nggak turun-turun, ya karena kebodohan, karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan, yang keterlaluan itu. Kalau tidak diturun-turunkan, ya ditangguhkan. Nah, padahal itu diancamkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka memperolok-olok. Ya, mereka mengatakan, buat apa itu Allah tahan-tahan itu siksa? Ya. Nah, di sini Allah katakan, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, kalau sudah datang siksa itu tidak akan ada yang bisa mengelak, tidak akan ada orang yang bisa membelokkan siksa itu dari mereka. Ya, kalau siksa itu sudah mengepung mereka, ya sudah mengepung mereka, yang mereka dulu itu mereka perolok-olok itu tidak akan bisa mereka berkelit dari atau meloloskan diri dari siksa yang telah mengepung mereka itu. Ya, jadi jangan macam-macam. Itu ya. Jadi kalau sudah turun ya pasti turun. Tidak usah ditantang-tantang begitu. Ya. Jadi menunjukkan apa? Bahwa Allah ingin mengatakan orang kafir itu pasti disiksa. Cepat atau lambat itu bukan masalah. Kenapa? Karena yang pasti datang itu tidak jauh sebenarnya, dekat saja. Kullu ma huwa atin qarib, apa saja yang bakalnya datang itu pasti dekat. Ya. Jadi, itulah manusia ya, kalau melihat dirinya berjaya bersombong. Ya. Tapi kalau mereka tertimpa oleh musibah, berputus asa dari rahmat Allah. Ya, kecuali orang yang bersabar ya, berbeda lagi. Jadi itu tuh musibahnya itu. Munasabahnya itu. Nah. Baik. Sama seperti ini ya, seperti dalam surah At-Tur.
Inna adzaba rabbika lawaqi. Sesungguhnya siksa Tuhanmu itu pasti terjadi, ya, pasti datang. Itu di ayat 8. Kita sekarang di ayat 9. Ayat 9. Ya, silakan Bu Ning. Bu Nining. Ya, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan summa nazza'naha minhu innahu layausun kafur. Walain dan jika adzaqna kami berikan insana kepada manusia minna dan kami rahmat Dari kami. minna dari kami rahmatan rahmat summa kemudian najanaha kami cabut darinya minhu darinya innahu sungguh dia layausun benar-benar orang yang putus asa kafur sangat ingkar. Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Kafurnya sangat ingkar. Kafur, sangat ingkar. Kufur nikmat ya berarti tidak berterima kasih. Oh gitu. Ya, dan ada kufur nikmat. Berarti kalau kafurnya berarti kufur nikmat yang sangat, ya, sangat mengingkari nikmat. Sangat ingkar. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. Walain dan sungguh jika, wa dan la sungguhin jika. Ya. Dan sungguh jika adzaqna. Ini kan dari dzaqo ya zuku kan, Bu? Ya. Jadi alifnya ini sisi awalan. Ya, nanya akhiran. Jadi kami telah dzaq. Anggap saja fathahnya itu sebagai alif. Jadi dzaqo. Cari kalau dzaqo artinya mencicipi atau merasakan, ya. Jadi adzaqna walain dan sungguh jika adzaqna kami cicipkan al insana kepada manusia, kami berikan sedikit, kami rasakan sedikit, ya. Minna dari kami rahmatan akan satu rahmat. Thumma naza'naha atau rahmatan akan rahmat. Thumma naza'naha kemudian kami cabut rahmat itu, kemudian rahmat itu kami cabut. Minhu darinya. Innahu sesungguhnya dia layausun. Dari pola fa'ul, ghafur. Ya, wawonya nih artinya maha, sangat, ya. Namanya isim tafdil, artinya sangat. La yausun pastilah ia sangat putus asa. Kafurun sangat ingkar. Ingkar akan kebaikan. Ya. Diterjemahkan mengingkari apa? Mengingkari rahmat. Itu namanya kufur nikmat. Jadi memang manusia ini beda-beda. Ada yang kalau diuji dia bersabar.
diuji dengan kesusahan bersabar. Ada yang diuji dengan kesusahan malah bersyukur, alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena dia memahami bahwa itu artinya Allah sedang sayang. Itu kalau dia beriman, kalau tidak beriman, wah, beda lagi. Ya. Kalau orang beriman dikasih kebahagiaan, dikasih rezeki yang banyak, bersyukur. Orang beriman. Tapi kalau orang kafir dikasih kebahagiaan, dikasih rahmat yang luar biasa, mereka bukan bersyukur, bersombong. Nah, sikapnya tuh beda. Ya, kalau orang beriman diuji ya minimal bersabar. Ya. Tapi kalau yang tingkatannya sudah tinggi ya dia bersyukur. Ya, bersyukur dosa-dosanya dihapus. Tapi bukan bersyukur nantangin, bukan. Kalau kalau dikasih ditimpa musibah, timpa kesusahan, mereka semakin ingkar kepada Allah. Tapi orang beriman ya bersabar minimal. Jadi ini Allah sebenarnya sedang kasih ini ya. Ya orang-orang kafir itu dikasih banyak kenikmatan oleh Allah. Bersyukur enggak, bersombong, menantang Allah. Disuruh beriman malah menertawakan Rasul. Nantang siksa. Kalau dikasih siksa, ya udah, kalau nantang siksa, dikasih siksa, kalau sudah datang mah nggak usah ngomong. Ya. Manusia ini sombong, dikasih nikmat sombong, dikasih rahmatnya, nikmatnya dicabut, putus asa. Kayak gitu. Bahasa apa nih sebenarnya ini? Ini bahasa kasih sayang Allah itu. Ya, seperti begini ya, kamu tuh jangan sombong ya. Kamu tuh jangan sombong, dikasih nikmat, banyak tuh kenikmatan tak terhitung. Malah bersombong. Malah nantangin. Ya, padahal kalau Allah turunkan siksanya, kalian tidak bisa apa-apa. Kalian dikasih nikmat banyak. Ya, tapi bersombong. Coba kalau dikasih kenikmatannya dicabut oleh Allah, pasti putus asa. Kenapa bisa putus asa? Karena mentalnya terpola, mentalnya tidak terpola atau tidak terdidik dengan iman. Kalau yang terdidik dengan iman, dia mengerti kalau semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak terpola dengan iman, ya itu bisa gantung diri, bisa bunuh diri. Jadi maknanya kafur di sini adalah sangat ingkar, mengingkari kebaikan. Ya, Ustaz. Ya, namanya kufur nikmat ya Bu. Baik, ini sekarang ayat 10. Ayat 10 Bu Ana. Ya, Pak Ustadz. Haziro. Masya Allah. Masih bau Aceh ini. Silakan Ibu. Ayat 10. Iatu ani innahu lafarihun fakhur. Walain, dan jika azakna zakanahu, kami berikan kepadanya na'ma'a, kebahagiaan, nikmat na'ama, ba'da, setelah dorra'a, setelah bencana, masasa, menyentuh,
masathu menyentuh dia, layakulanna zahabas sayiatu anni. Niscaya dia akan niscaya dia akan berkata, zahaba telah hilang bencana kejahatan, bencana anni dariku. Innahu lafarihun, innahu sesungguhnya dia lafarihun faraha sangat gembira, wahur sangat bangga. Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Ungkapannya itu loh, Bu. Jadi memperlihatkan kepada kita tuh sepertinya tergambar ya bagaimana pongahnya manusia. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. Walain dan sungguh jika adzaqnahu, ya, kami cicipkan kepada dia, nyicip itu ya merasakan sebentar aja. Na'ma akan nikmat-nikmat, ba'da dharra'a setelah kesusahan-kesusahan, setelah musibah-musibah, masathu yang menyentuhnya. Menyentuh itu sebentar aja namanya menyentuh. Jadi kalau nikmat Allah katakan adzaqna, ya kami cicipkan, nggak lama kenikmatan itu. Ya sekarang masih pada pinter ngomong kan Bu. Ya, nanti akan ada saatnya manusia ngomong saja nggak bisa. Ya bodoh banget. Sekarang masih pinter jalan kaki. Ada saatnya kaki ini bodoh banget, suruh jalan nggak bisa. Orang tua. Ya mestinya bisa jalan ya pakai kursi roda karena kakinya sudah bodoh. Ini istilahnya ibu saya. Ibu saya jalannya sudah aduh pelan. Kenapa? Perasaan sebulan yang lalu masih bisa jalan jig-jig, masih jalan cepat tuh. Sekarang ini kaki ini bodoh banget suruh jalan. Masih pelan-pelan jalan. Ya. Jadi sebentar. Ya, manusia itu dikasih kenikmatan banyak, tapi Allah katakan kenikmatan yang banyak di dunia itu sebentar aja itu. Nyicipin doang. Ya. Gitu ya. Walain adzaqnahu, dan sungguh jika kami cicipkan kepada dia na'ma'a berbagai nikmat. Ba'da dharra'a setelah kesusahan-kesusahan, musibah-musibah. Ya. Keburukan-keburukan, masathu yang menyentuh dia. Menyentuh lebih, namanya nyentuh sebentar aja. Ya, saya sudah sentuh lah buku itu. Nyentuh aja. La yaqulanna, pastilah ia mengatakan dhahabas sayyi'atu, telah hilang, telah pergi, as-sayyi'atu segala keburukan anni dariku. Wes bebas sudah, badai sudah berlalu. Innahu sesungguhnya dia la farihun, benar-benar bahagia, fakhurun dan sangat bangga, bahagia, senang, bangga. Jadi apa namanya? Kalau setelah ditimpa musibah terus dikasih kesejahteraan lagi, waduh, ya dia mengatakan, wah sekarang kita sudah
melewati masa-masa sulit. Sekarang kita berjaya lagi. Nggak ingat kalau Allah yang telah memberinya yang telah mengeluarkannya dari berbagai kefakiran, berbagai keburukan. Nah, ingatnya itu karena usahanya sendiri, jerih payahnya, ya, dikasih kejayaan sombong, ya, merasa lebih hebat dari orang lain, ya, merendahkan orang lain. Jadi Allah memperlihatkan ini orang nih dikasih nikmat tidak bersyukur, tapi bersombong menyombongkan diri di atas manusia, di atas orang yang lain. Dikasih nikmat tidak menghibur orang fakir. Dikasih nikmat tetap tidak peduli kepada orang yang miskin, yang fakir. Jadi ayat-ayat 8, 9, 10, 11 ini memberikan banyak gambaran kepada kita. Nah, pertama, siksa yang Allah ancamkan untuk orang-orang yang orang-orang yang kafir itu pasti datang. Nah, mungkin bagi manusia kok nggak datang-datang, tapi itu pasti. Yang pasti itu dekat. Maka Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu, telah datang, telah dekat hari kiamat itu. Syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Jadi kullu ma huwa atin qarib, apa saja yang bakalnya datang itu dekat. Tidak diragukan lagi, ya, siksa yang Allah ancamkan itu pasti akan datang. Ya. Dan kalau sudah datang, tidak ada yang bisa memalingkan siksa itu dari mereka. Ya. Kalau sudah datang, sudah turun, sudah mengepung mereka, ya, itu tidak akan ada yang bisa berkelit. Nah, kenapa itu turun? Sebagai balasan dari olok-olok mereka akan siksa itu. Ya, kenapa sih mereka mengolok-olok yang namanya neraka? Kayak model-model, ya, orang yang paling aneh itu kalau orang beriman mengolok-olok neraka. Nggak apa-apa, saya di neraka lebih baik daripada di surga. Enak di neraka, banyak artis katanya. La ilaha illallah. Ya, menertawakan ayat-ayat tentang siksa. Jadi kiranya siksa itu enak. Baik, ya. Nah, siksa itu bisa siksa dunia, bisa juga siksa di akhirat. Yang dimaksud siksa di sini bisa juga Allah punahkan di dunia. Namanya adzabul isti'sal. Ya, atau siksa itu bisa jadi berupa kekalahan di dalam perang. Ya, seperti kekalahan mereka pada saat perang Badar. Ya, atau siksa di akhirat. Ya, pasti semuanya itu. Baik, ya. Terus ketika Allah mengatakan wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un, itu berita bahwa dulu orang-orang yang menertawakan para rasul, menertawakan wahyu, menertawakan Tuhan, itu sudah disiksa oleh Allah, dipunahkan oleh Allah. Ya, mestinya ini dijadikan sebagai pelajaran. Tuh, karena katanya sejarah itu pasti berulang. Ya, kenapa? Karena hukum sebab akibatnya itu sama. Ya,
Itu ya itu. Terus yang kedua Allah bersumpah juga ya bahwa manusia entah itu beriman, entah itu kafir. Ya pokoknya semua manusia secara umum ya. Kalau mendapatkan kebaikan, sedikit saja dapat kebaikan. Dapat kebaikan, dapat rezeki di dunia ini, atau yang disebut Allah katakan kami cicipkan, sebentar aja sebenarnya. Ya, itu ada yang dikasih nikmat malah semakin melunak, malah semakin pongas, semakin sombong, ya, melampaui batas. Kalau dikasih ujian, ya ujian sedikit saja kesusahan, oh putus asanya luar biasa. Tidak pernah ada terima kasih, ya tidak pernah melihat yang namanya kenikmatan. Ya, manusia seperti itu. Paling banyak kan manusia sebenarnya dikasih sehat daripada sakit. Lebih sering sehatnya daripada sakitnya kan. Jadi kalau dikasih sakit, waduh mengeluhnya luar biasa manusia. Tapi ketika Allah mengatakan ya la ya'usung kafur, ya pastilah mereka putus asa dan sangat ingkar kepada Allah. Ya. Yang putus asa dari rahmat Allah itu yang nggak pantas orang beriman. Yang putus asa dari rahmat Allah itu pasti kafir. Orang beriman nggak bakal putus asa dari rahmat Allah. Ya. Jadi kalau orang kafir itu ya mengira bahwa kenikmatan itu datang karena kebetulan. Ya. Datang karena kebetulan. Tapi kalau orang Islam mengatakan ya nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia dan kebaikannya, kebaikan Allah. Nah, oleh karena itu tidak pernah akan berputus asa kalau orang beriman. Orang beriman tahu ini dari Allah kok. Jadi bagaimana dia kalau dalam keadaan sulit minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang sekali. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar. Ya. Bersabar kalau kehilangan kenikmatannya, bersabar. Sakit gigi, sakit kepala, sakit mata. Jadi orang beriman mengatakan ya semoga Allah ganti ya apa yang ganti dari Allah mengganti sesuatu atau kenikmatan yang hilang dari kita dengan yang lebih baik. Selalu ada harapan kepada Allah. Ya. Dalam surah Yusuf ayat 87 Nabi Yakub mengatakan innahu la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Ya. Jadi itu hal-hal yang pasti ya. Terus Allah juga bersumpah ya, bahwa manusia itu Allah kalau Allah kasih kenikmatan berupa kesehatan, kesejahteraan, rezeki yang luas, ya setelah ditimpa musibah, ya setelah ditimpa kefakiran, ditimpa banyak penyakit, ditimpa banyak ujian, ya bersombong, wah kita sudah berlalu, badai sudah berlalu, kita sudah menempuh ujian ini dengan sukses, ya tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kefakiran, ya bersombong dia. Dan lupa untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala itu tuh. Poinnya itu. Setelah miskin, dibikin kaya, bersombong, tidak ada bersyukur, ya tidak ingat kalau itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Bagaimana untuk kita? Untuk kita ya itu kan cermin. Ya, kita jangan seperti itu. Ya, kenapa? Karena iqtida'us siratal mustaqim mukhalafatu ashabil jahim. Jadi siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya orang yang beriman, itu harus berbeda dengan jalannya orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman berputus asa dari rahmat Allah. Orang beriman tidak boleh putus asa. Ya, orang-orang yang kafir itu bersombong atas kenikmatan yang dia peroleh. Ya, tidak ada bersyukur. Orang beriman tidak boleh bersombong, harus bersyukur. Bersyukur, terus harus peduli kepada yang dalam keadaan susah. Ya. Ya. Kita sudah di ayat 11 kan tadi? Ya, Ustaz. Udah ayat 11 kan sudah kan? Ya, 10 Ustaz. tadi Ustaz. Oh, 10 10. Pak Ustaz. Sekarang 11. Nah, baik. Jadi itu sifatnya orang-orang kafir semua tuh tadi yang sampai ayat 10 tuh. Ya, baik, sekarang ayat 11 satu lagi. Jadi lengkap nih satu tema ini. Siapa ini mau nih? Bu In. Ya Ustaz. Ya ini monggo Pak. Billahi minasyaitonir rajim. Illalladzina sabaru wa amilus solihat. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ila kecuali alladzina orang-orang yang sabaru sabar wa amilu dan mengerjakan solihat pekerjaan saleh. Ulaika mereka itulah lahum mereka lahum bagi mereka maghfiratun ampunan wa ajrun dan pahala kabir yang besar. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Shadaqallahul adzim. Masya Allah. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا kecuali orang-orang yang bersabar. Wa amilus salihati dan mereka mengerjakan yang baik-baik. Ulaika mereka itu lahum bagi mereka maghfiratun ampunan wa ajurun dan pahala kabir yang besar. Jadi ini perkecualian dari yang tiga tadi ya, dari orang-orang kafir. Jadi ada dikecualikan dari mereka itu orang-orang yang bersabar, ya, yang mengerjakan yang baik-baik. Itu orang beriman lah. Ya, jadi kita lihat di sini ya perbandingan antara orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman, orang kafir dikasih nikmat sombong, tidak bersyukur. Tapi orang-orang beriman dikasih nikmat bersyukur, tidak bersombong, yang menolong orang lain. Orang kafir dikasih musibah putus asa, orang beriman bersabar. Ya. Nah, ini ya hebatnya ini. Apa namanya, yang diperlihatkan oleh ayat itu satu lagi yang ayat 10 itu mereka kalau setelah ditimpa kesusahan terus mereka terbebas dari kesusahan itu kesombongannya luar biasa, sombong bangga tidak ada bersyukur sama sekali ya. Sesuatu yang mestinya mereka sadari ya bahwa tanpa peran Allah tidak akan bisa. Tapi yang jelas begini ya, tidak ada yang namanya syukur yang hakiki kecuali dengan mengimani siapa yang memberi kenikmatan.
Orang yang beriman kepada Allah yang memberikan kenikmatan, ya itu yang bisa bersyukur. Kalau tidak, enggak. Ya, syukurnya itu syukur, ya, syukur muspra aja. Orang yang bersabar, orang kafir tapi bersabar gitu, ya tidak dapat pahala dari Allah. Kenapa? Karena kesabarannya tidak muncul dari iman. Ya, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang bunuh diri. Nah, kenapa? Karena tidak memperoleh hiburan, tidak memperoleh, tidak ada yang memberikan, ya, tidak terhibur hatinya. Tidak ada harapan untuk hidup bahagia di akhirat. Kenapa? Karena tidak ada iman. Karena tidak beriman. Kalau beriman akan adanya hisab, akan adanya perhitungan di akhirat. Ya itu kalau orang beriman, ya, dia akan paham dengan banyaknya ujian di dunia itu akan meringankan hisab dia di akhirat, andaikan dihisab. Ya. Nah, kalau orang beriman diuji itu mengerti bahwa ujian itu pahalanya besar. Kalau bersabar. Nah, jadi yang jelas ya ini ayat-ayat ayat 8, 9, 10, 11 ini perbandingan yang sangat tajam ya tentang atau antara sifat manusia yang beriman dan manusia yang tidak beriman, yang kafir. Nah, munculnya sifat yang berbeda itu dari mana itu? Dari iman dan kufur. Karena beriman maka sikapnya seperti ini. Karena kafir maka sikapnya seperti ini. Lihat. Terus tadi Allah mengatakan di akhir itu, ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka itu berhak memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Itu artinya apa itu? Artinya keadaan dunia itu tidak bisa tetap, ya, selalu ada perubahan, ya. Selalu ada perubahan, ya, tidak, bahkan orang Arab mengatakan baqaul hali muhal, ya, tetapnya keadaan itu tidak mungkin, selalu ada berubah, ya, dari nikmat menjadi ujian, dari ujian menjadi nikmat, ya, dari lezat menjadi afat, dari tadinya enak, makan apa saja enak, makan yang manis terasa pahit, ada seperti itu. Nah, begitu ya. Sebaliknya dari yang tidak enak menjadi enak, dari yang tidak disuka menjadi disuka, dari yang tadinya haram masuk kepada yang halal. Ya, dari yang tadinya kafir menjadi iman, dari yang tadinya iman menjadi kafir, selalu ada berubah. Ya, itu keadaan. Tetapi bagi orang yang beriman, yang bersabar, beramal soleh, itu yang Allah katakan dosa-dosanya diampuni, terus dapat pahala yang besar. Nah, itu ya. Saya kira cukup sampai di sini. Ustadz, di ayat 11 tadi yang kata lahun, terjemahan perkatanya mereka memperlihatkan, mungkin kurang cocok ya Ustadz. Lahum itu bukan memperlihatkan. Ulaika mereka Ya, itu lahum memperoleh, ya. Lahum mereka memperoleh, boleh. ya maksudnya di akar kata seperti itu Ustadz. Jadi ini mungkin koreksi. Iya. Iya, Bu. Ya. Dicatat ya.
Baik, kalau selesai. Ya, cukup. Ya, Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran. Lanjut. Bapak Ibu, terima kasih sudah meramaikan suasana kelas menerjemah di petang hari ini, dan insya Allah Kamis kan depan kalau ini ya Ustadz sudah kembali dari Banjaran, insya Allah kita lanjutkan. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, kita tutup kelasnya dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaik. Khair.